Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda dengan NIM 2230306068, Program Studi Psikologi Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Irman SAG MPD dan Ibu Putri Yeni SPDI MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Dinamika Perilaku Self-Injury pada Remaja di Kabupaten Bengkalis. Baik, latar belakang kenapa saya mengambil penelitian ini adalah yang pertama, remaja cenderung sulit dalam mengatur dan juga mengelola emosi mereka, sehingga mereka lebih menggunakan cara-cara yang tidak tepat, bahkan ke dalam hal-hal yang negatif yang merusak dirinya sendiri. Selanjutnya, masa remaja merupakan periode peralihan antara masa anak-anak menuju ke masa dewasa, di mana pada periode ini seseorang mulai mengalami perubahan yang sangat signifikan pada dirinya. Berbagai gangguan yang muncul pada remaja seringkali mencerminkan adanya kesulitan remaja dalam mengatur dan juga mengelola emosi mereka, sehingga remaja seringkali menggunakan cara-cara yang tidak tepat dalam mengatur kecemasan dan juga mengelola emosi mereka, yang bahkan bisa mengakibatkan hilangnya kontrol diri pada remaja tersebut. Salah satu contoh perilaku negatif yang remaja lakukan dalam meredakan emosi mereka adalah dengan menyakiti dirinya sendiri atau disebut dengan perilaku self-injury, di mana perilaku self-injury ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh remaja yang bermasalah dalam mengatur emosinya. Sekitar 36% masyarakat Indonesia yang berusia antara 18-24 tahun pernah melakukan tindakan menyakiti dirinya sendiri. Tidak terkhususnya pada Provinsi Riau, di mana memiliki tingkat kedua tertinggi di Indonesia yang mengalami self-injury pada tahun 2018. Dan terdapat juga di Kabupaten Bengkalis, meskipun data spesifik di Kabupaten Bengkalis belum tersedia, namun laporan lokal menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam perilaku ini setiap tahunnya. Selanjutnya, perilaku self-injury ini lebih banyak terjadi pada kalangan muda atau remaja, karena remaja masih dianggap belum mampu dalam mengambil keputusan dengan baik. Baik, selanjutnya itu fokus dan subfokus. Yang pertama itu ada fokus penelitian. Fokus yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu mengenai dinamika perilaku self-injury pada remaja di Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya yaitu subfokus penelitian. Subfokus penelitian ini didapatkan dari fokus penelitian yang akan diambil, yaitu peneliti akan melihat faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya perilaku self-injury pada remaja. Yang kedua itu bagaimana pola atau karakteristik perilaku self-injury pada remaja. Yang ketiga itu dampak dari perilaku self-injury terhadap aspek sosial, emosional, dan psikologis pada remaja. Dan yang terakhir itu bagaimana remaja mengatasi perilaku self-injury terutama pada individu itu tersendiri yang mengalami atau melakukan perilaku self-injury itu. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan juga memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perilaku self-injury ini pada remaja. Yang kedua, itu untuk mengetahui dan juga mengidentifikasi pola perilaku dan juga karakteristik self-injury pada remaja. Yang ketiga, untuk mengetahui dan juga menganalisis dampak perilaku self-injury terutama pada aspek sosial, emosional, dan juga psikologis pada remaja. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui dan juga memahami cara remaja dalam mengatasi perilaku self-injury, terutama pada individu yang melakukan tindakan menyakiti dirinya sendiri. Bagaimana cara individu tersebut melawan rasa takut dan juga mengatasi perilaku self-injury ini.
Manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Dapat memberikan bukti empiris lebih lanjut mengenai kecenderungan menyakiti diri sendiri atau self-injury pada remaja. Selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan untuk penelitian di masa yang akan datang. Dan yang ketiga dapat berguna untuk perkembangan ilmu psikologi, khususnya yang membahas tentang kesehatan mental dan psikologi anak, remaja, dan dewasa. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran sehingga menambah pengetahuan mengenai dinamika perilaku self-injury pada remaja. Dan yang kedua, itu bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam perancangan kebijakan atau program intervensi yang berfokus pada kesehatan mental remaja. Bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama, konsep perilaku self-injury. Perilaku self-injury adalah suatu tindakan melukai diri sendiri secara sengaja dengan tujuan untuk mengurangi beban emosional yang dirasakan oleh individu. Dalam hal ini, individu memilih untuk merasakan sakit fisik sebagai pengganti rasa sakit psikologis atau emosional yang muncul akibat masalah yang dihadapinya, terutama pada remaja. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya perilaku self-injury, yaitu dari faktor keluarga dan juga individu. Seperti ada faktor eksternal dan juga internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar individu, seperti gaya pola asuh otoriter yang didapatkan oleh remaja, dan juga faktor internalnya itu seperti kurangnya kasih sayang dan kurang kematangan emosi terhadap seseorang. Selanjutnya, dampak dari perilaku self-injury ini adalah jangka pendeknya yaitu rasa lega sementara dari emosi yang dirasakannya, sedangkan dampak jangka panjang dari perilaku self-injury ini adalah dapat menyebabkan depresi yang berkelanjutan pada remaja tersebut. Selanjutnya, masa remaja. Remaja merupakan periode peralihan antara masa anak-anak menuju ke masa dewasa, atau yang dikenal sebagai masa remaja. Perubahan signifikan mulai terjadi pada seseorang selama masa remaja. Pada titik ini, orang mulai berusaha mengatasi konflik dan juga kesulitan yang mereka hadapi dalam hidup. Selanjutnya, menurut World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa rentang usia remaja adalah 12 hingga 24 tahun. Masa remaja juga dianggap sebagai masa ketidakstabilan dalam pencarian jati diri mereka. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang berarti berupaya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena terkait dengan perilaku self-injury pada remaja, terkhususnya di Kabupaten Bengkalis. Yang kedua itu ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 2 orang yang berusia 19 tahun yang memiliki masalah atau lebih sering menyakiti dirinya sendiri atau yang kita kenal dengan self-injury. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode dalam pengumpulan data ini yaitu menggunakan teknik observasi dan wawancara yang mendalam pada remaja dan juga 2 informan terdekat dari remaja tersebut. Dan yang keempat itu ada sumber data. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan juga data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti berdasarkan sumber utama, yaitu sumber data utama dalam penelitian ini adalah subjek penelitian yang melakukan tindakan menyakiti diri sendiri atau perilaku self-injury. Yang kedua itu ada data sekunder, di mana data sekunder ini data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk mendukung sumber pertama, yaitu dari data primer yang sudah ada. Dapat juga dikatakan bahwa data sekunder ini merupakan data yang didapatkan dari dokumen dan juga penelitian-penelitian sebelumnya.
Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data dalam penelitian ini berupa tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, dan terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Selanjutnya, teknik penjamin keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama itu ada ketekunan pengamatan, di mana peneliti diharapkan melakukan pengamatan secara teliti dan terperinci terhadap faktor-faktor penting hingga pada tahap awal sebagian atau seluruh faktor tersebut dapat diidentifikasi dengan baik. Dan selanjutnya yaitu triangulasi data, di mana triangulasi ini merupakan metode validasi data dengan membandingkan atau memverifikasi data menggunakan berbagai pendekatan. Dalam hal ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan juga memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai waktu. Dan juga untuk penelitian ini, peneliti melibatkan dua informan terdekat atau dua teman dekat subjek sebagai bagian dari teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Rauda. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.